Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiana Dewita dengan NIM 0805 12821264040 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Tujuan video saya kali ini untuk menyelesaikan respon akhir dari praktikum penginderaan jauh dengan materi batimetri atau pengolahan data citra untuk pemetaan perairan dangkal dengan menggunakan citra Sentinel-2A. Nah, sebelumnya batimetri itu merupakan ukuran kedalaman dari permukaan air sampai dengan dasar laut. Nah, informasi batimetri ini sendiri itu tuh termasuk salah satu informasi utama untuk kepentingan dari navigasi. Nah, di sini untuk pengolahan data batimetri itu menggunakan citra Sentinel-2A dengan menggunakan software ArcGIS dan software Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita bakal memulai untuk pengolahan data. Nah, jadi langkah pertama buka software ArcGIS atau Esmap. Terus masukin data Sentinel-2A yang udah em, dikoreksi. Nah, untuk bandnya itu kita masukin band 2 dan band 3 aja. Nah, kalau udah kita add data lagi, terus masukin data yang dimasukin ini, kita masukin poligon kajian, terus add. Nah, kalau udah tuh dia ada nih kajiannya, eh, save filenya, ini poligonnya. Nah, terus selanjutnya kita ke editor, terus start edit. Nah, ke poligon kajian, yang klik ini, terus continue. Nah, klik yang poligon kajiannya, terus eh, ke Windows, terus ke image analysis. Nah, terus ini kita klik yang band 2 itu di clip. Nah, terus lakuin juga yang sama untuk band 3. Band 3 di clip juga. Nah, kalau udah di klip band 2 dan band 3-nya, selanjutnya ke table of content itu ini kita rapiin aja. Nah, terus unchecklist aja. Nah, sisain yang klip eh, 2 dan 3 tadi. Nah, terus ke editor, jangan lupa untuk save edit dan stop edit. Nah, bakal jadi kayak gini aja. Nah, selanjutnya kalau udah eh, ke Windows terus searching terus ke raster raster sis analisis Hmm, ras- raster kalkulator. Nah, pilih yang kedua ini, terus LN, klik yang LN ini, terus masukin yang klip pen 2. Nah, di sini LN lagi, terus masukin yang band 3. Nah, jadi LN klip band 2 garis miring LN klip band 3. Nah, untuk outputnya, hmm, nah cari tempat penyimpanan.
Nah, kalau udah ketemu tempat penyimpanan itu, kita buat new file geodatabase. Terus untuk namanya kita buat aja jadi raster. Nah, ini masukin di dalam geodatabase tadi, terus ubah namanya jadi band 23. Nah, terus save. Kalau udah langsung oke. Nah, ini kita bakal tunggu sampai dia berhasil. Nah, kalau udah berhasil, dia bakal ada tanda centang gini, berarti dia udah berhasil. Nah, terus selanjutnya, di band 23 tadi kita klik kanan, terus properties. Nah, di sini kita ubah warnanya. Nah, terus kita centang display backgroundnya. Terus oke, terus oke. Nah, kalau udah gini keluar warna, berubah warnanya, terus kita add data, kita masukin data masking pulau. Nah, masking pulau dia ada bakal muncul kayak gini. Dan selanjutnya kita Windows lagi, terus search lagi. Nah, di sini kita search iris. Nah, terus iris analisis ini. Nah, untuk inputnya kita masukin poligon kajian dan untuk irisnya kita masukin masking pulau. Nah, untuk outputnya kita masukin aja di geodatabase dan ubah namanya jadi poligon kajian iris. Terus save, terus oke. Nah, kita tunggu. Nah, kalau berhasil gini kayak biasa. Terus selanjutnya kita ke Windows lagi, terus search lagi. eh kita search extract by. Nah, pilih yang pertama ini, terus untuk inputnya masukin yang band 23 itu, untuk input rasternya masukin yang tadi, yang kita buat tadi, polygon kajian iris. Nah, untuk outputnya masking. Save, terus oke. Nah, ini tunggu aja sampai berhasil. Nah, kalau udah berhasil nih ada tandanya. Nah, terus selanjutnya ke masking yang masking tadi itu klik properties, terus kayak tadi ubah warnanya, eh, terus display background juga, terus oke, terus oke. Nah, kalau udah ini tinggal rapiin lagi aja. Nah, untuk yang di yang dicenteng itu cuma hmm, yang maskingnya aja. Ah, sisain yang masking aja yang di checklist atau dicentang, yang lainnya di uncentak aja. Nah, terus nah selanjutnya ini kita untuk melihat identifikasinya. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini untuk value-nya itu no data. Kenapa no data? Karena tekan tadi udah melakukan masking. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan pixel selalu pada daratan. Jadi nilai pixelnya tuh hilang. Nah, ini tuh bertujuan untuk tidak mengganggu proses nilai pixel pada perairan dangkal yang akan diolah nantinya. Nah, selanjutnya bisa add data aja, terus kita add data data
training. Nah, data training kita add. Nah, kalau data trainingnya udah di add, bakal muncul kayak gini. em, Titik-titik kayak gini. Nah, itu tuh data training. Nah, terus selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu bisa Windows terus searching aja. Nah, untuk searchingnya kita cari klik analisis. Nah, pilih yang klik analisis ini. Terus untuk inputnya kita masukin data training. Nah, terus untuk klipnya itu masukin yang poligon kajian yang pertama. Nah, terus outputnya simpan, kita buat aja clipping. Terus save, terus oke. Tunggu sampai berhasil. Nah, kalau udah berhasil, muncul kayak gini. Nah, berhasil. Terus selanjutnya, em, nah selanjutnya Windows tadi searching extract value to point. Nah, terus ya extract value to point yang ini. Terus untuk inputnya kita masukin yang clipping. Untuk input rasternya itu masking. Nah, terus untuk penyimpanannya jadi koin training. Terus save. Terus oke aja. Nah, tunggu. Nah, kalau udah bakal kayak gini. Bakal ada tanda berhasilnya. Terus selanjutnya itu, nah kalau udah di point training tadi itu ke properties, di field ini centang semuanya kecuali Z sama raster value ini terus oke. Terus oke. Nah, terus klik kanan, terus open attribute table. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita ekspor aja. Hmm, untuk ini tipenya itu jadi the best table. Terus untuk namanya itu hmm, poin ini. Terus save. So, oke. Nah, terus yes. Nah, udah selesai. Selanjutnya itu eh, pilih yang tadi. Nah, ini kita masukin ke Microsoft Excel. Nah, ini tarik aja. Nah, bakal muncul nih kan kayak gini. Nah, terus itu kita hapus angkanya itu sampai ada 4 angka di belakang nol aja. 4 angka. Nah, kalau udah selanjutnya hmm, kan udah 4 angka di belakang nol. Terus selanjutnya ini kita rapiin aja.
Untuk yang Z ini kita copy terus paste aja. Eh, nah udah terus yang ini kita klik average terus eh, masukin rumus yang average ini, average yang if, nah terus pilih yang A ini, em, koma, E2, koma, pilih yang B. Nah, terus kurung. Nah, bakal muncul mulai dari average-nya itu, terus klik ini, terus salah. Hmm, ini ini biar nggak satu-satu, tinggal ditarik aja ke bawah. Yes. Ini aja. Nah, ini. Nah, udah muncul nilainya, terus sama kayak tadi tuh dirapiin jadi cuman 4 angka, 4 angka di belakang koma. Nah, udah. Kalau udah, selanjutnya ya. Hmm, Nah, selanjutnya di sini saya akan memunculkan kurva scatter dari nilai average dan nilai Z ini. Nah, pertama ini kita copy dulu. Nah, terus selanjutnya ke insert dan ini pilihan scatter yang pertama. Nah, terus mm, 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 mm. Oke. Nah, kalau udah munculin trend lainnya, terus juga hmm, nah tadi kan udah dimunculin tren lainnya, terus juga centang display equation on chartnya dan display R squared on chartnya. Nah, dia bakal muncul nilainya kayak gini. Ah, nah selanjutnya, selanjutnya nih udah muncul nilainya. Nah, di sini dalam pengolahan ini tuh memakai algoritma STAR. Nah, selanjutnya kita balik lagi
ke ArcGIS, balik lagi ke ArcGIS tadi. Nah, di sini kita pilih Windows, terus searching, terus cari raster calculate. Nah, terus buka ini. Nah, tadi nilai yang itu tuh di copy, yang Y-nya ini di copy. Nah, terus eh, masuk lagi ke argisnya tadi, terus paste. Nah, karena di sini kan nilainya min, berarti pakai tanda kurung, tanda buka kurung. Nah, selanjutnya em, X ini dihapus, terus buka kurung, tambahin data masking. Nah, di sini sebelumnya itu pakai eh, kali ini, terus tutup, tutup kurung dua. Nah, selanjutnya untuk tempat penyimpanannya ubah jadi uji akurasi. Terus save, terus langsung oke. Nah, kalau udah warnanya itu kan bakal berubah. Terus selanjutnya rapiin lagi ini. Nah, terus untuk yang kalau udah dirapiin nih, itu selanjutnya klik uji akurasi, klik kanan terus properties, terus sama kayak yang tadi tuh warnanya diubah, terus display background colors, terus oke. Nah, hasilnya bakal kayak gini, terus kita langsung ke add data, terus masukin data validasi, terus langsung add aja. Nah, kalau udah eh, kalau udah dimasukin data validasi, titik poin-poinnya tuh akan memenuhi semua gini. Nah, kalau nggak memenuhi itu berarti ada kesalahan untuk yang data ini. Nah, untuk selanjutnya kita ke Windows, terus searching. Nah, searchingnya ini tuh clip. Nah, clip analisis ini. Terus untuk inputnya itu masukin data validasi yang di-add barusan tadi. Terus untuk klipnya yang poligon kajian yang pertama dimasukin. Nah, terus untuk outputnya ubah aja namanya itu jadi clipping validasi. Nah, terus save, terus oke aja. Nah, tunggu sampai berhasil. Nah, kalau udah berhasil tuh bakal kayak gini. Terus selanjutnya itu selanjutnya itu ke Windows lagi terus searching lagi. Nah, untuk searching ini eh, ekstrak eh, ekstrak eh, poin tuh yang ini yang ekstrak poin to poin.
Nah, terus untuk inputnya itu masukin yang clipping validasi tadi, terus untuk input rasternya itu yang uji akurasi. Nah, tempat penyimpanan sama kayak yang biasa, terus ubah namanya jadi hasil akhir, terus save. Oke, nah tunggu aja sampai dia seperti biasa berhasil. Nah, kalau udah ada tanda berhasil, berarti dia udah berhasil. Nah, kalau udah tadi di hasil akhir tadi, ke properties, sama yang tadi di field ini di enchantment, kecuali yang Z sama. Nih, terus oke. Nah, terus ke open attributable, nah, ada nih muncul Z dan laser value-nya, terus kita export kayak tadi. Terus pilih tempat penyimpanan, base table, terus ubah aja namanya jadi poin validasi. Terus save, terus oke. Tunggu terus yes, udah. Nah selanjutnya sama yang kayak tadi, buka Excel, nah terus, nah terus tarik data yang disimpan tadi tuh poin validasi. Sama kayak tadi, tarik aja. Nah, kalau udah rapin aja ini. Nah, sama kayak tadi, em, cuman ituin aja 4 angka di belakang koma. Nah, oke. Nah, kalau udah rapin aja nih. Nah, ini kan ada perbandingannya, ada nilai minus, ada yang plus, ada yang positif itu nggak apa-apa. Nilai minus itu nggak mempengaruhi. Nah, jadi untuk Z ini tuh data perairan ke dalam perairan yang menggunakan echo sounder kayak misalnya single beam, dual beam. Nah, sedangkan yang laser value ini hasil dari data citra. Nah, selanjutnya di sini mencari nilai SE. SE di mana SE itu adalah square error. Nah, square error ini didapatkan dari hasil ini dikurang dengan eh, ini terus dipangkatkan 2. Hmm, pangkat 2. Nah, selanjutnya tinggal di drag aja. Nah, di mana sama halnya kayak ini, eh, cuma 4 angka di belakang koma aja. Nah, kalau udah tinggal dirapiin. Nah, terus selanjutnya mencari nilai MSC, di mana MSC ini adalah min, di mana MSC ini adalah mean square error yang didapatkan dari hasil rata-rata nilai SE.
Nah, selanjutnya bisa mencari nilai RMSE, di mana RMSE ini adalah rumus square error, yang dimana bakal didapatkan dari rumus SQRT dari eh, nilai MSE. Nah, di sini dapatkan nilai RMSE-nya itu 27.545. Nah, di mana kalau menggunakan algoritma Stone itu cuma bisa mendeteksi sekitar kedalaman 30 meter hingga 20 meter. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan filter dari hasil ini. Nah, jadi pertama itu kita akan use it itu em, untuk rename jadi 20 meter. Dan yang kedua itu 10 meter. Nah, untuk yang 20 meter ini, eh, copy, terus paste. Nah, sebenarnya sama halnya dengan 10 meter, tapi kita mulai yang 20 meter dulu. Nah, selanjutnya untuk bisa memfilter 20 meter itu, caranya tuh klik di salah satu angkanya itu, terus klik yang ini, terus filter. Nah, terus number filter, ya, terus pilih yang less than or equal to. Nah, ini ubah jadi 20, terus oke. Nah, ini udah difilter hingga eh, eh, mencapai 20 meter. Terus selanjutnya, nah, bisa udah bisa langsung dicari nah MSI-nya. Nah, rumusnya tuh sama kayak yang tadi. Average average dari nilai SE. Nah, terus selanjutnya nilai LMSE sama kayak tadi. Untuk rumusnya itu SQRT dari MSE. Nah, eh, jadi ini hasil MSE dan RMSE dari eh, filter yang 20 meter. Nah, selanjutnya eh, ini kita ratain lagi 4 angka dalam koma. Nah, selanjutnya kita eh, bisa next yang ke 10 meter. Ini kita copy lagi, terus yang ke 10 meter sama halnya kayak tadi. Hmm. Hmm. Nah, terus sama kayak tadi, karena ini 10 meter, berarti kita harus filter untuk yang 10 meter. Caranya sama, filter. Nah, terus ke number filter, terus less than or equal, terus 10. Terus oke. Nah, terus sama kayak tadi, langsung aja untuk mencari nilai MSE dan RMSE. Nah, untuk MSE itu rumusnya sama tuh average dari nilai rata-rata dari nilai SE. Nah, terus untuk nilai RMSE-nya itu em,
dengan cara SQRT eh, dari nilai MSE. Nah, kalau udah ini dirapiin lagi. Nah, dari sini udah ada nilai dari MSE dan FMSE dari 10 meter, 20 meter. Nah, jadi untuk pengolahan data pengolahan dari materi batimetri ini udah selesai. Eh, Nah, jadi untuk pengolahan tadi pengolahan ini eh, menggunakan teknologi penginderaan jauh yang khususnya itu menggunakan teknologi citra sensor yang lebih dikenal dengan SDB. SDB itu adalah satelit uh, derived bathymetry. Kelebihan dari SDB ini itu memiliki kualitas yang baik, memang belum masih belum sedikit penelitian di Indonesia menggunakan teknologi penginderaan jauh ini. Nah, untuk pengolahan satelit dari batimetri ini yang tadi dijelaskan menggunakan algoritma STAM. Metode algoritma STAM itu dapat mendeteksi dan menghasilkan data kedalaman perairan dangkal hingga mencapai kedalaman tertentu. Metode STAM ini menggunakan model rasio dengan membandingkan refleksi pada dua panjang gelombang yang berbeda. STAM berasumsi dengan membandingkan dua reflektensi panjang gelombang perairan dengan karena yang berbeda akan mengurangi efek dari albedo perairan yang selama ini menjadi masalah utama dalam pemetaan batimetri. Nah, jadi tadi kan membandingkan dua gelombang yang dimana menggunakan band 2 dan 3. Jadi untuk hasilnya tadi memakai filter 20 meter dan 10 meter. Nah, jadi sekian eh, pengolahan data dari materi batimetri dan hasil yang 20 meter dan 10 meter yang ada pada eh, Excel ini dengan mencari nilai SE, MSE, dan FMSE. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.